Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bangga di YouTube channel. Ini udah episode berapa ya? Podcast kita lupa. Aduh. Bekerja sama dengan DPD KMI Kabupaten Bantul bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka Hari Sumpah Pemuda tahun 2020 ini kita ngobrol-ngobrol tentang wacana peran pemuda di masa pandemi. Nah, dengan kita salah satu pengurus dari DPD KMI Kabupaten Bantul. Jenengmu ganti dong. KMI apa? Fikri ya, ini Fikrinya. Karena Fikri ini sudah dipakai dalam film Tilik, jadi saya lupa. Oke, dia adalah salah satu pengurus di bidang kemasyarakatan sosial dan religi. Sosial kemasyarakatan. Oh sorry, saya belibet nih. Ganti baru, SK baru jadi aneh. Oke Bang, kabarnya? Oh Bang Bung, kabarnya gimana? Sehat, alhamdulillah. Satu-satunya, banyak sih ya. Adalah pengurus KMPI yang PNS. belum jadi pejabat ya, sulit ditemui. Kalau dulu sebelum jadi pegawai negeri di pemerintah masuk sering kesini nongkrong akses bareng. Sekarang tempatnya sebelum rapi. Tempatnya sebelum rapi. Setelah rapi banyak di rumah untuk nyulek sambel sambelnya bujurnya. Oke, gimana kegiatan apa yang dilakukan selama pandemi? Langsung ini pertanyaan straight langsung. Kan tadi tema kita kan pemuda di masa pandemi. Yang kegiatan cuma mantau masalah isu-isu tentang kepemudaan, masalah pandemi, misal tentang isu bahwa pemuda itu apa yang harus dilakukan selama pandemi. Ya misal tentang kita pemuda harus rutin menyampaikan tentang 3M, memakai masker, mencuci tangan. Mencuci 3M itu mengubur. Oh ya, ya itu. Untuk sekarang apa ya? Belum ada. Belum begitu ada gerakan yang nyata, cuma lebih ke gerakan ke media sosial sih. Seperti Instagram, campaign sosial tentang pencegahan COVID aja, jaga jarak dan ini kan hubungannya dengan kegiatan keagamaan. Kalau di KMPI Bantul dulu ada buka bersama, sahur bersama kan enggak? Belum pernah ya, coba besok. Buka bersama, menyembelih kambing, terus juga ada pengajian halal bihalal ya Mas Kuno. Ya, dan seterusnya. Ini selama pandemi terus enggak ada kegiatan. Ya. Kenapa itu? Yang pertama karena anggaran sudah dipotong. Untuk dipotong atau enggak ada? Tak jelaskan ini. Saya repot ini nanti menjelaskan publik. Oke. Untuk anggaran setahu saya belum dianggarkan karena pengurus baru dan masuk COVID juga ternyata anggaran semua di pemerintahan difokuskan untuk penanganan COVID. Seperti anggaran di pemerintahan kan banyak, misalnya anggaran tentang pembangunan daerah itu difokuskan untuk bahkan tidak dipending diambil fokuskan sama sekali dilihat prioritasnya. Kalau bicara bidang itu kan karena kemudian bicara sosial. Kalau aku lihat secara umum, kita lihat secara umum kan masyarakat ini dampak sosialnya tinggi banget. Ya hanya pandemi. Kemudian kira-kira Mas Umi dan kawan-kawan di bidang ini melihat apa aja nih, maaf kata ini, penyakit sosial yang muncul selama pandemi ini apa? Terus bagaimana nanti? Wah kayak gitu. Sebenarnya cocok antara bidang sosial kemasyarakatan dengan apa yang sekarang saya tekuni pekerjaan. Dampak dari COVID rata-rata itu adalah pemutusan hubungan kerja, itu PHK atau nganggur. Ya bisa saya atau di rumah kan tanpa upah. Dan itu tidak tahu masa berlakunya sampai kapan dia dirumahkan. Nah itu dampaknya ya pertama ekonomi pasti jelas menurun. Pemuda dan itu banyak pemuda juga. Nah itu makanya pemuda yang sudah berkeluarga juga akan merasa saya terbebani. keluarga yang saya pusing nih.
Itu juga banyak yang pusing yang sudah berkeluarga ya. Kenapa? Di rumah kan saya tidak dapat pesangon sih, tolong disangon nih. Dampaknya yang pertama orang lebih cepat emosi. Oke, ya saya. Ya, Ini saya emosi loh. bisa. Berubah cepet nih. Orang lebih gampang emosi, terus orang lebih pengen buru-buru memenuhi kebutuhannya dengan cepat dan akhirnya banyak tidak kriminal. Itu ada data signifikan terkait ini. Tentang data tidak kriminal. Iya, Kalau semakin meningkat gitu. Kalau itu ada. Kalau saya nggak melakukan kriminal biasanya, cuma Mas tolong dikirim transfer ke nomor ini. Lagi. Dan anak muda sekarang lebih mungkin karena dampak COVID, kebutuhan banyak, lebih ketika ada bantuan lebih berharap banget itu. Tapi ketika dia tidak dapat, dia malah emosinya naik. Artinya secara artinya secara psikologis sebenarnya persoalan bantuan pemerintah ini juga masalah ya. Sebenarnya ya bisa jadi masalah. Karena gini, dari bantuan yang dari pemerintah misalnya ya prakerja itu ada kasus. Ini sudah saya teliti juga. Ada yang dia sudah dapat uang insentif untuk mengikuti pelatihan, tapi ketika ikut pelatihan uangnya hilang. Kasus hilang karena diambil atau sudah diambil? Nggak tahu. Hilang karena tidak bisa dipakai. Meskipun di situ masih ada 1 juta, tapi ternyata tidak bisa dipakai. Ya namanya mungkin media itu juga media teknologi online itu mungkin birawan. Ada hackingnya gitu. Nah, mungkin ada yang sudah dapat 602 kali, setelahnya hilang. Dapat lagi. Dan ada yang dapat bantuan prakerja itu ternyata dia seorang PNS. Mengambil nama nik dari keluarganya, tapi uangnya untuk kok bisa gitu ya? Nah itu sebenarnya tidak. Menurut saya itu adalah bantuan yang tidak tepat sasaran. Nah ini isu-isu pemuda yang di sini juga saya lihat, kita pantau bahwa ini perlu kita sampaikan juga ke pemerintah. Ini pemerintah dulu ya bingung. Iya, karena ini bantuannya ini pusat. Dari dan pusat ketika dihubungi juga nggak mungkin nyambung. Atau banget kira dari pusat gitu. Kalau nggak salah 17% ya yang dapat BLT ini seluruh Indonesia itu 17% dari penduduk Indonesia yang 300 jutaan ini. Katanya 17% kalau dari bibit bantuan tentang BLT bantuan langsung tunai dari BPJS Ketenagakerjaan itu ada sekitar 17 juta orang. 17 juta. Ini aku ngomong ragu data. Oke. Gitu. Karena kemarin ada 13 yang sudah dapat 13 jutaan. Jadi kalau ini sangat korelatif, Mas. Ini kan kebetulan kalau di pemerintah dia bekerja di Departemen Tenaga Kerja ya. Dinas Tenaga Kerja, sorry. Tentang hubungan industrial lagi. Misalnya industri for fine font zero. Dan ini karena konflik terus kemudian mundur dari tidak 4,0 lah. Ya 3,5. Oke, gimana? Kemudian tapi aku melihat masih banyak teman-teman yang kalau saya itu paling seringnya dapat jawab, Mas ada pekerjaan enggak? Mas ada pekerjaan enggak? Ya. Saya juga bilang saya banyak pekerjaan tapi saya tidak bisa gaji. Aku punya banyak pekerjaan tapi ya gimana ini mau gajinya ini? Aku ya curhat juga mau cari kerjaan ya gimana ya, memang dilema juga sih, apalagi di masa pandemi ini konsumsi masyarakat juga menurun dan ekonomi di Indonesia saja mengalami penurunan sampai minus. Itu juga berat juga untuk seorang pengusaha menggaji karyawan, makanya tidak banyak lowongan yang muncul. Dan ketika ada lowongan muncul pun mungkin tidak sesuai dengan kriteria pekerjaan yang dicari. Dan itu yang satu muncul yang mendaftarkan 100. Cuman yang lebih bisa jadi solusi adalah ya aktif usaha di
media sosial, misal tahu-tahuan reseller. Itu lebih, ternyata pengamatan saya itu lebih memberikan pemasukan juga. Tapi dengan kasus banyak penipuan online itu asal enggak juga dari sudut pandang itu tadi kerawanan sosial. Karena ada juga yang penipuan barangnya bilangnya asli ternyata kawinnya kali 3 produknya datang. Ya. Kalau datang dan penting ya apa? Ya. Kalau soal itu kan sebelum membeli kan ada, kalau misal beli di Online gitu ya. online itu nah nyebut dia apa ya? Oh boleh nggak apa-apa nanti sponsori kalau kita apa? Nah, mau beli kan biasanya ada ulasan-ulasannya, ada bintangnya, ada. Artinya sebagai pembeli jeli. Harus jeli melihat ini apakah dia terpercaya atau tidak, seperti itu, biar tidak kena tipu. Nah, kalau selama ini Mas Ilmi ini bertahan hidupnya selama pandemi dari mana saja selain dari pemerintah? Apa punya usaha atau punya Dodolan rakpot. Oh iso. Itu dodolan. Ini salah satu reseller juga. Reseller. Saya menjadi reseller teman saya Ah, untuk penjualan rakpot. Rakpot. Ya, Oh, yang mana akhir-akhir ini selama pandemi kan hobi-hobi itu selalu naik ya. Iya, iya. Berkembang kayak janda bolong, sekdendani. Janda bolong yang diikut siapa? Ada. Ada. Ada yang ikut janda sekarang. Ada. Bolong ya? Seperti janda bolong kan sekarang naik. Oke. Itu salah satu permainan dari petani tanaman hias untuk membuat harga naik ya. Nah itu juga ketika orang sudah mulai menanam tapi tidak punya tempat, akhirnya saya berikan solusi dengan membeli rakpot yang mana bentuknya bagus-bagus dan bisa disesuaikan atau custom. Nah, itu salah satu cara saya juga untuk mencari tambahan. Artinya kan saya perlu bertanya ini Ya. itu sebenarnya salah satunya kan teladan itu lebih penting daripada saya bernasihat caranya. Betul. Nah, kalau saya diteladani rakyat dikirim tempat saya. Saya pelajari. Saya nggak berani. Kalau yang melanjutkan Anda terima tidak saya. Oke. Tapi kan sebenarnya kalau kemudian mempertanyakan tanggung jawab KMPI sendiri sebagai organisasi kepemudaan, melihat banyak pemuda yang nganggur, bahkan mungkin kalau kemudian karena dampak COVID sampai ke lini-lini negatif, nyolong dan seterusnya, nyuri atau apalah itu, gimana para pemuda ini? Ya ini cocok sebenarnya antara kemasyarakatan dan keagamaan di masa pandemi ini yang merupakan apa namanya bencana yang datangnya juga dari Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Ini aja kalian kena. Alam semesta ini. Sebenarnya kalau disandingkan dengan keagamaan juga perlu ada introspeksi diri bahwa ini merupakan peringatan dari Tuhan. Nah bagi pemuda-pemuda kalau bisa selalu meningkatkan keimanan, Meningkatkan spiritualnya. Padahal dulu zaman nggak pandemi nggak ada yang gitu. Zaman pandemi mungkin Sebelum pandemi ya itu namanya musibah kan kadang itu ya. itu mas. Azab. Enggak azab. Bukan azab. Bukan azab. Azab kan untuk orang yang jelas kaget so. Oke gitu ya. Tapi kalau musibah kemungkinan bisa untuk orang yang beriman dan orang tidak beriman. Semakin kuat dunia. Nah, ya cuma biar jadi peringatan untuk kita saling belajar, malah justru mempererat apa namanya hubungan relasi dengan orang yang bisa gitu ya. solidaritas, misal saling membantu. Iya saya banyak membantu saya. Mau bantu nggak? Langsung ditodong gitu. Oke, tapi sebenarnya saya memiliki salah satu kekhawatiran. Kita nggak tahu sampai kapan pandemi berakhir. Kemudian sampai kapan ekonomi bisa mulai bangkit. Oke ya, kemarin sekarang udah mulai ada kegiatan, aktivitas, dagang mulai ramai, masjid juga sudah mulai ramai, seperti dulu nggak ditutup dan seterusnya, banyak hal yang kemudian dulu dibatasi sekarang mulai dilegalkan. Tapi juga itu selain kemudian memberi peluang secara perekonomian, tapi juga masih menakutkan ya. Apakah konflik ini masih nyebar atau tidak kan kita nggak tahu juga. Pertanyaannya sampai kapan? Nah kalau kemudian kita nggak jelas itu nasib manusia bagaimana? Ini lepas dari lepas dari bantuan-bantuan yang sudah diberikan pemerintah, sebenarnya kayaknya masalah masih lebih banyak lagi. Kalau dari
masih teman-teman tenaga kesehatan ini masih COVID itu masih ada dan masih mengancam orang lain. Buktinya masih tiap hari masih ada orang yang meninggal karena COVID. Nah, fungsi kita sebagai pemuda yang mana besok juga merupakan hari Sumpah Pemuda, kita tetap masih mengikuti aturan-aturan dari pemerintah, misalnya tetap menjaga jarak dan lain sebagainya. Dan dalam kenyataan masyarakat juga sudah mulai malas jajan. Ya itu. Terus mulai malas nengok terus yang masker. Dapat gangguan itu antri di bank atau di mana pos atau di mana tempat bank itu ngeri loh. Iya, sudah nggak ada jaga jarak, pakai masker. Bahkan demo kemarin di serem banget itu. Yang dilempar masker. Dilempar. Kenapa yang dilempar bukan virus ya? Ya itu gimana itu? Nah, itu kan serem banget itu. Ya itu karena orang sudah mulai merasa bosan dan menganggap bahwa orang yang meninggal karena COVID itu karena dia punya penyakit bawaan. Ya, jadi ketika dia merasa tidak punya penyakit bawaan, akhirnya merasa sehat. Apalagi anak muda kan? Ya. Makanya merasa tidak salah sih demonstrasi, cuma tak pikir di rumah kayak gini. Agak kacau juga pikiran saya. Saya kan dilindungi hukum. Saya sebenarnya pengen ikut, cuma takut. Ingin ikut lihat di debat-debat gitu, cuma kalau nanti ada yang lain saya masih nggak pergi. Enggak gitu. Itu persoalan juga menurut saya sosial. Gitu. Artinya kemudian kan dampak ini fenomena pandemi ini kan secara sosial benar-benar nggak bisa diprediksi kan? Ya. Apa ya dampaknya itu? Ya bisa kemudian dampak yang lebih jelas nanti ke depan ketika ini akan tidak terprediksi sampai kapan adalah dampak tentang ekonomi sosial. Tadi ya dia akan masuk ke situ nanti. Dia akan masuk ke ekonomi sosial dan akan berdampak dengan kehidupan di masyarakat. Bisa jadi orang yang sudah mengejar kebutuhannya tidak dapat, akhirnya dia melakukan pencurian karena keimanan juga sudah yang terbutakan oleh kebutuhan. Karena anak itu diopeni bahkan sampai jangan mendorong kejahatan. ya itu hanya prediksi, sebenarnya prediksi. Ada asumsi ke sana tapi belum tentu juga. Ya. Nanti tugas pemuda apa ya? Tugas pemuda kita selalu menyampaikan ya. Itu kan saya normatif, pemuda yang benar seperti Anda, pemuda yang salah seperti dia. Itu yang baca itu. Jangan dikata itu. Pendapat pribadi yo balik meneh iki yo nek Gusti Allah. Oh gitu. Tapi emang repot. Kita harus harus menyadarkan kabeh wong ya ora iso iki sapa. Kadang-kadang menyadarkan diri sendiri susah. Maksudnya ya harus 2000 bisa. Ambil tidak ya? Kakek butuh iki. Ambil tidak ya? Butuh iki. Kayak gitu kan. Ya artinya godaan itu kan berat. Karena menurut karena kemudian basis Anda itu masalah keagamaan gitu. Tidak keagamaan. Kan ini setan bukan sih menggoda iman manusia untuk men-screening keimanan memang bahaya ini. Secara wong ngaji jadi penyakit kuwi makhluk. Jadi dia bisa diusir. Juga sebenarnya bisa. Kuwi ngono kalau basa kiai kayak gini ya, beda kita mungkin Kang Radhi ya apa? Nanti kira-kira ngomong sendiri. Bidang IT. Pintar ngajine bare. Oke, tapi sebenarnya saya kemarin dari bahasan dari pertama ketua DPDK ini Pak Farid itu, ini ada ketakutan ketika bukan ketakutan tapi dalam arti kemungkinan terjadinya chaos di kehidupan pemuda. Maksudnya gini, ketika ini persoalan pandemi yang dihadapi pemuda saat ini tidak bisa ada penyelesaian dalam jarak 5, 10, 15 tahun, 20 tahun yang meminta pemuda ini iya nasib bangsa ini kan. Ketika ternyata kita sekarang bingung, udah menghadapi pandemi aja susah. Iya, kadang mikirnya gini, saat sekolah saya kira tugas-tugas tidak ada orang tua. Iya. Nah, masa depan pemuda sih kayak orang tua. Jangan-jangan pas jadi bupati yang garapan orang tuanya. Soalnya ini, wah ini kacau ini. kacau banget. Peran pemuda yang sekarang itu masuk itu ya perlu memberikan contoh sebenarnya. Contoh tentang
sopan santun sebenarnya sekarang salah satunya anak-anak lebih sering main di dalam rumah, hanya curang sosialisasi, jadi dan yang dia lakukan hanya berdasarkan dari media sosial. Ketika bertemu dengan langsung hanya ngomongnya seakan-akan, sedangkan kita berbeda zaman. Zaman yang dulu harusnya ngomong sopan santun, sekarang dia seadanya sendiri. Mungkin pemuda yang sekarang lebih memberikan contoh tentang berperilaku atau berbudaya. Oke, karena kemudian tadi menarik tentang sekolah sekarang banyak tugas-tugas melalui media online, melalui WhatsApp, melalui internet dan seterusnya. YouTube malah. YouTube. Jadi jangan lupa. Kita edukatif. Mancing. Kita edukatif. Cara mancing yang bijak. Enggak, Bicara keluarga. Bapak saya nggak suka mancing. Untungnya gitu ya. Tak klaim sendiri kalau itu. Tapi begini, saya lihat artinya nanti kan ada keterputusan generasi ini. Karena kemudian pendidikan kita sekarang melalui media online, sampai kapan kemudian nanti generasi online lulus saja online ijazahnya. Ada ketakutan di sisi itu nggak secara sosial nanti? Artinya tadi sudah ada contohnya, misalnya ternyata di pejabat yang bergerak malah orang tuanya digarapi tugasnya. Kayak gitu. Itu sebuah problem yang patut dicatat nggak untuk kemudian saat ini disiasati? Sebenarnya tidak juga menjadi problem. Artinya gimana? Kalau pertanyaannya kemudian karena kemudian sekarang itu banyak di dunia online, anak-anak mengerjakan dalam waktu 24 jam antara benar-benar belajar menggunakan gadget sama ya bermain atau sekedar bersosmed pria tanpa ada nilai edukatifnya, itu kira-kira kalau menurut catatan yang pernah dilihat bisa kemana? Karena istri saya guru juga, terus mendapat pengalaman cerita juga seperti itu. Ya banyak kasus orang tua ini jajannya setelah pulang kerja pengen ngerjain PR anaknya, tapi anaknya dikandani angel, dibentak-bentak akhirnya karo ibunya, lah bojone teko, oh betul bentak-bentak, wah akhirnya ribut keluarga ribut, abahnya ribut, tak garapi kabeh akhirnya semuanya bagus. Sebenarnya jadi yang garap istri, yang garap istrimu itu, yang garap istrimu tuh bukan, aku tak garap istrimu yang ngajar. Banyak kasus ini emang gimana ya? Sebenarnya lebih ke pengawasan orang tua dan pemahaman orang tua ke anak. Kadang juga repot lagi kalau melihat anak itu SCH SMA, ya SMA masih bisa mikir, tapi dia lebih mengerjakannya lebih sambil tidur, Tapi ini ada satu juga pertanyaan yang menggelitik terkait dengan fenomena sosial selama pandemi ini, tak pikir juga problem kita ya, nanti kita bahas. Agak saru, agak penuh, tapi ini tidak pernah lagi. Kan beberapa kali kasus nih, anak SMA atau anak kuliah, kemudian mereka melakukan edukasi dengan dosennya Zoom atau lewat yang lain lah gitu. Tapi ternyata lupa mematikan kamera dan melakukan enak-enak itu gimana itu? Aku tuh curiganya gini loh. Maksudku kalau anak-anak pelajar SMA kuliah pergi ke kampus itu kan lebih terkontrol ya. Tapi begitu belajar dari rumah ya itu ada yang bocor kameranya. Nah, artinya itu kan fenomena gunung es bro. Ada nggak kecurigaan ke sana? Saya berasumsi jangan-jangan banyak juga nih anak muda yang kurang ajar nih. Sebenarnya tak tekor itu lah. Oke. Sebelum Zoom juga sudah ada ngono ya. Pasti kalau itu ya. Tapi kan orang kesotek kalau Mas Ilmi ini sudah punya pengalaman dulu di PKD juga ya di kegiatan KKR. Artinya kegiatan kondom. Tapi itu dalam konteks kalau dulu itu tidak ada Zoom sehingga tidak tercover kamera, kalau sekarang ya langsung lihat apa dengan kamera ini. Sebenarnya bisa dibilang cuma perbedaannya tersyuting dan tidak tersyuting. Artinya tetap sebenarnya fenomenanya mungkin banyak juga. Mungkin banyak juga. Kita tidak nuduh. Kalau memang dia melakukan Zoom di rumah, pasti kan sebenarnya ada pengawasan orang tua atau saudara. Harusnya ada. Tapi kadang ya sama isinya mau bapak ibu, anak, lah bapak ibu kerja, anaknya slow. Itu fenomena dari dulu orang jadi ada itu ya. Dan itu sangat sebenarnya satu dua catatan aja itu. Dua catatan, tidak semuanya pemuda seperti itu. Cuma kalau tadi kan menurut saya kalau masuk sekolah itu kan dari pagi sampai sore di sekolah aman nih. Nah setelah itu nggak
aman. Nah, kalau selama pandemi kan di rumah terus, tidak di sekolah-sekolah, ini kan jadi keamanannya belum banget. Ini Oke, gimana? Ini pengalaman kasus SMA yang ambil duluan nikah dulu sebelum pandemi juga banyak ya. Kalau sebandung mungkin kalau sekarang tidak dicatat kok ya? Ya, sekarang kan dicatat, cuma catatannya belum keluar. Kalau kira-kira nanti tiba-tiba hasilnya banyak, problem juga ya, salah satunya. Ya, artinya kan kita bicara sosial dan masyarakat. Ya, menjadi problem juga. Kan catatan-catatan selama pandemi ini kan banyak yang perlu kita garis bawahi, PR-nya banyak. Ya, apalagi media sosial lebih menawarkan berita Kreatif yang menarik. Anya Geraldine. Gemar berat. Baru nonton nih. Mohon maaf hanya bukannya. Apanya? Nanti kita catat namanya boleh ya untuk hoax. Hanya mengikuti info-info dari pemuda. Ya, artinya kan ketika kemudian pilihan di media online ini terkait dengan pengaruh sosial itu kan serem gitu. Saya melihatnya seperti itu. Ini kecurigaan saja ketika kemudian selama pandemi mereka disuguhi dengan berita-berita medsos, hiburan, menarik, kadang maaf kata juga contohnya kurang bagus, kan model tidak berubah. Kalau dulu masih cukup lah di sekolah, nanti pulang ke rumah dimarahi baru pergi. Gitu kan. Kalau sekarang kan relatif nggak ada itu. Gimana ya? Kira-kira kan ada. Waduh, pemuda gimana ini? Apa jangan-jangan ikut serta di situ? Gini. Oke, jelaskan. Peran pemuda di bidang saya. Oke. Sebenarnya ya sosial, kemasyarakatan dan keagamaan. Ya. Ketika hal-hal di luar normal dan sebenarnya kan semua dikembalikan ke personal dan keagamaan masing-masing. Yang perlu ditingkatkan, yang perlu diingatkan adalah tentang menambah keimanan, tentang bagaimana belajar agamanya masing-masing, entah itu Islam, Nasrani dan lain sebagainya. Nah itu ya permasalahan sosial itu sebenarnya kembalinya ke situ, ke persamaan dulu sama itu. Meskipun dia misal orang maksiat, tapi dia suka beribadah, ada masa tidak itu berarti nol. Perlu pendekatan teman-teman pemuda yang bisa diajak untuk curhat istilahnya, curhat atau konsultasi. Jadi makanya kita ya menjadi teman dekat lah, menjadi teman pendengar yang baik ketika teman itu masalah. Karena persoalannya kan adalah itu kita salah memilih teman untuk curhat. Malah wes ini baik. Enak ini bro. Makanya perlu cari teman yang ya guys, seperti teman-teman di KNPI. Dia banyak tapi nggak sudah. Kalau yang lain bahaya, kalau di KNPI itu liar pikirannya. Iya, tapi kan terang. Tapi kan sekarang sudah membawa nama KNPI, pasti dia akan kontrol. Tidak terlalu sebenarnya bablas. Ketika beda dengan anak-anak tongkrongan meskipun tidak menyalahkan, belum tentu mereka juga ya kemungkinan. Cuman ya itu tadi tekankan lebih baik cari teman yang bisa mengolah kaca. Tapi persoalan yang baik. Sebenarnya berarti keyword yang paling urgent dari ini kan sebenarnya keluarga tadi ya, ketahanan keluarga. Karena kemudian kan kita kerja di rumah saja, nggak boleh kemana-mana. Memang sebelum jadi orang malas sih kesel. Iya, dulu saya pemalas tuh. Karena saya rajin. Saya orang paling rajin sedunia karena dulu saya pemalas. Jadi orang malas sih pulang ya. Itu salah Anda aja. Dulu pemarahi saya kalau malas. Males-malesan, padahal males-malesan ini gampang. Gaweane mancing itu bukan malas, kita itu saling sibuknya. Oke, last statement, closing make apa yang perlu disampaikan ke teman-teman pemuda masyarakat secara umum? Pemuda untuk saat ini menghadapi pandemi ini tetap lebih sabar, tetap mematuhi protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, terus tetap menambah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ini merupakan juga kodok dari Kodok dan salah saya dan tetap semangat. Di Sumpah Pemuda kita besok tanggal 8 Oktober lagi muncul apa? Besok pagi ya. 28 Oktober. Oke.
agen perubahan. akan perubahan. Ya. Terima kasih Mas Ilmiah Muhammad Fikri telah hadir di podcast pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa mencatat garis bawah yang paling ujung terkait dengan masa pandemi ini kemudian memang benar-benar harus menjadi lingkungan sehingga kita tidak hanya berpangku tangan dan bermalas-malasan yang malas itu susah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ini ngomong ini, Sini ngomong ini. oh belum kalau nggak masalah dan itu belum kita cut nanti ya. Kalau ada yang bentuk ngomong-ngomong kamu sukanya dirapiin gitu. Kamu nggak takut sama anaknya Sule? Ngomong. Nah itu bukan tunangannya. Bukan tuh kok bisa tahu? Ikuti. Tapi bener nggak itu ada hubungan dengan siapa sih? Kejadian dia. Ini saya murah deh. Kan ini yang paling menarik ini sebenarnya kayak Cipriano. Menurutmu itu ada hubungan nggak hanya sama si Rizky Febian? Ada hubungan kerja sebenarnya. Hubungan kerja, bukan percintaan ya? Kita orang. Cukup, Anya silakan. Kita ke Batam, kita tunggu di Anya, kamu kan Anya. Tidak apa silakan Anya. Ayo Anya. Kayak rambut ini. Katnya